Shalom, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Saya akan membacakan satu bagian firman dari Yohanes pasal 10 ayat 11 dan pasal 10 ayat 27 dan 28. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian kita lihat ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Berbahagialah kita Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Yesus adalah gembala kita karena dia adalah gembala yang baik yang akan menuntun kita menuju kepada kekekalan. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini yang juga akan menjadi renungan atau khotbah pagi ini menjadi kekuatan dalam hidup kita bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Allah dan mengambil waktu teduh sejenak di hadapannya. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Mulia sembah Raja mulia. Hanya Yesus yang patut kita sembah. Hanya Yesus yang patut kita puji. Mulia sembah Raja mulia. Mari kita pujikan pujian ini. Wow.
kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, Tuhannya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur nomor 100 ayat yang utama hingga ayat yang ketiga. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyelidiki hati batin kita di hadapan Tuhan dengan bercermin pada firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mazmur nomor 24 ayat 3 hingga 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau dalam seminggu ini kita melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku semua dosa-dosa kita. Ketahuilah bahwa Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kita datang mengakui setiap dosa-dosa kita, Dia akan mengampuni kita. Mari sebelum kita masuk dalam doa pengampunan dosa, kita mau pujikan di muka Tuhan Yesus. Baik, yang pertama akan dinyanyikan oleh Rosa Linda. Baik, yang berikutnya kita nyanyikan bersama-sama. Di muka Tuhan Yesus, ku insafkan salahku, dengarkanlah berita anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Filipi 2 ayat 12. Kita baca secara bersama-sama. 2-3. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak.
kita terima, mari bersama kita bersyukur kepada Allah dan menyanyikan pujian yang mengatakan Give Thanks. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Tuhan adalah Bapa kita. Tuhan adalah penyelamat kita. Tuhan adalah batu keselamatan. Tuhan adalah kekuatan kita. Dan Alkitab juga menggambarkan relasi manusia dengan Tuhan seperti seorang gembala dan domba rumahnya yang benar. Tuhan adalah Tuhan. Itulah tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Losa Helmi, kita nyanyikan Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan jika pada pagi hari ini kita masih boleh beribadah kepada-Nya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan
Saya mengajak kita menenangkan hati kita mau mohon pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Supaya ketika kita membaca dan ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita boleh mengerti dan kita boleh diberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan Engkau lewat puji-puji yang baru saja kami naikkan. Dan pada saat ini kami rindu juga Tuhan, Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu yang sebentar mendatang Engkau bersama. Tuhan, inilah setiap kami. Berfirmanlah kepada setiap kami supaya kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya kami semakin memahami bahwa Engkau adalah Tuhan, Gembala yang baik di dalam kehidupan kami, dan itu menjadi kekuatan bagi kami ketika kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba yang lemah dan terbatas, yang tidak layak ini. Tuhan tolong mampukan supaya ketika hamba menyampaikan firman, itu adalah isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa dan menyerahkan waktu perenungan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita bersama untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16, kemudian nanti dilanjutkan ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Ayatnya yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak ada merebut mereka, tidak akan merebut mereka dari tanganku. Demikianlah bunyi firman Tuhan kepada setiap kita. Berbahagialah kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dan terlebih yang melakukan dalam kehidupan kita hari ini pas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah gembala yang baik. Saya akan mengajak kita bersama untuk menyaksikan ada satu video singkat. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika.
Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari video yang baru saja kita saksikan, kita melihat ketika gembala domba-domba itu meminta para tamu yang datang di tempat itu. Dia meminta para tamu untuk memanggil, menirukan suaranya untuk memanggil domba-domba itu. Mulai dari orang yang pertama, domba-domba itu tidak menggubris. Orang yang kedua, bahkan sampai orang yang ketiga, mereka tidak mendengarkan. Tetapi kita bisa melihat ketika gembala mereka memanggil mereka. Mulai dari panggilan pertama Bapak Ibu, domba-domba itu langsung berhenti makan. Dan dalam panggilan berikutnya, mereka datang kepada gembala mereka. Mereka mendengarkan suara gembala mereka. Nah, dikatakan bahwa di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita bacakan ini, Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-27 yang sudah kita bacakan tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia adalah gembala yang baik. Setelah sebelumnya dia menyebut dirinya sebagai pintu kepada domba-domba. Dalam bagian lain dalam Injil Yohanes juga Yesus menyebut dirinya adalah roti hidup, terang dunia, kebangkitan dan hidup, jalan dan kebenaran dan hidup, dan juga adalah pokok anggur. Di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ketika dia mengatakan akulah, dia selalu menempatkan dirinya sebagai bagian yang sentral yang dibutuhkan oleh manusia. Dia mengatakan akulah roti hidup. Bapak Ibu, roti adalah makanan pokok orang Israel pada waktu itu. Dan kita bisa melihat air juga adalah suatu kebutuhan. Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14 dan yang lain sebagainya. Jikalau kita jeli memperhatikan bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan fakta-fakta bahwa Yesus sedang memperkenalkan dirinya sebagai Allah atau Tuhan yang adalah sentral atau pusat dari segalanya. Dan klaim-klaim yang dipaparkan oleh Yesus tentang dirinya adalah klaim-klaim yang sangat berani Bapak Ibu. Yang tidak pernah disebutkan oleh nabi-nabi sebelum dia tentang diri mereka sendiri. Mengapa dia mengungkap itu semua? Karena dia sedang menyatakan keberadaan sebenarnya dari dirinya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Allah menyatakan dirinya sebagai satu-satunya juru selamat. Kita bisa melihat di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-11. Dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kemudian di dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, Yesus dikenal sebagai juru selamat. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama, Tuhan dikenal sebagai gembala yang baik di dalam Mazmur 23 Bapak Ibu. Dan di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai sang gembala yang baik.
Nah dengan demikian kalau kita memperhatikan bahwa Yesus di dalam bagian ini mau menyatakan bahwa Tuhan yang sama yang memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya juru selamat dan gembala yang baik dalam perjanjian lama adalah Tuhan yang sama yang menyatakan diri sebagai juru selamat, sebagai gembala yang baik di dalam perjanjian baru. Dan itu adalah Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika dalam bagian ini Yesus menyatakan diri sebagai gembala, ia sedang membandingkan dirinya dengan orang-orang lain yang bukan gembala. Misalnya dengan pencuri, itu dijelaskan di dalam ayatnya yang pertama, 8 dan 19. Atau dengan orang-orang upahan pada waktu itu yang menggembalakan domba. Ketika ia menyatakan diri sebagai gembala yang baik, ia membandingkan dirinya dengan gembala lain yang tidak baik. Gembala asing atau para pemimpin Yahudi pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalimat ini membuktikan kepada kita bahwa cara Tuhan menyelamatkan kita adalah satu cara yang mungkin tidak bisa dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus. Walaupun kalau kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama, konsep tentang hamba Allah yang menderita itu sudah muncul di dalam Yesaya 53. Tetapi orang Yahudi tidak bisa menerima konsep ini. Sedikit informasi Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Yesaya 53, itu adalah nubuatan yang Tuhan berikan kepada Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan itu adalah bagaimana Yesus akan menderita, mati, menggantikan kita yang berdosa. Ini adalah yang dimaksud oleh Yesus sebagai gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam satu rentang masa yang panjang boleh dikatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak hidup dalam kemerdekaan. Mereka silih berganti terus dijajah dan tidak habis-habis oleh bangsa Babel, Persia, Yunani, dan kemudian Romawi. Dalam 400 tahun sebelum Yesus lahir, ada begitu banyak perang dan pemberontakan yang terjadi. Dan selama masa itu, dikatakan bangsa Yahudi terus-menerus mengalami penjajahan. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu, kita bisa memahami bagaimana mentalitas dari bangsa yang selalu dijajah. Betapa keinginan mereka untuk merdeka, keinginan mereka untuk suatu hari muncul seorang raja yang mampu mengusir penjajah itu. Seorang Mesias yang mengalahkan segala sesuatu, dan itu berulang-ulang muncul pada masa sebelum Kristus datang. Apa yang diharapkan oleh bangsa Yahudi pada waktu itu Bapak Ibu? Apa yang menjadi kerinduan mereka? Mereka mengharapkan juru selamat, mereka mengharapkan Mesias, Kristus yang bersifat politis, yang dapat menghadirkan kerajaan Israel seperti pada zaman Daud dan Salomo. Itu sebabnya di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-8 Tuhan Yesus mengatakan, semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini jangan juga kita mengerti, jangan kita salah mengerti bahwa Yesus sedang mengatakan nabi-nabi dalam perjanjian lama itu salah. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Yesus mengatakan semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, yang Yesus maksudkan dalam bagian ini adalah dia sedang berbicara soal orang-orang yang datang yang mengaku diri sebagai Mesias. Di dalam bagian ini Yesus dengan begitu jelas dia mengatakan bahwa semua mereka bukan Mesias yang asli. Sebab mereka datang bukan menyerahkan nyawa mereka, melainkan apa yang mereka lakukan. Mereka justru menimbulkan pemberontakan yang menyebabkan banyak orang Yahudi mati hanya demi untuk memimpikan kerajaan Israel merdeka.
Tapi kita bisa melihat Bapak Ibu, bahwa sampai pada zaman Tuhan Yesus, mereka tetap berada di bawah pemerintahan Romawi. Ada begitu banyak orang yang mengikuti Mesias-Mesias yang palsu yang menggunakan cara kekerasan, memakai perang untuk mengusir penjajah, dan kita bisa melihat bahwa semua itu gagal. Semua itu sia-sia. Maka ini perbandingan yang muncul antara Yesus, Mesias yang sejati, atau gembala yang baik dengan mereka yang disebut sebagai gembala-gembala yang palsu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mesias yang sejati mati memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan ini adalah konsep yang begitu sulit dipahami oleh orang Yahudi pada waktu itu. Bahkan hingga hari ini mereka tidak bisa menerima. Jikalau orang Yahudi berpikir Mesias yang datang hanya untuk membebaskan mereka dari penjajahan, hanya untuk membebaskan mereka dari perbudakan, tapi kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Yesus itu jauh lebih besar. Dia datang untuk membebaskan orang dari penghukuman kekal akibat daripada dosa. Itulah yang Yesus lakukan. Jikalau orang Yahudi mereka berusaha dengan kekerasan, dengan pemberontakan yang mengakibatkan kerugian dan pertumpahan darah banyak orang. Tetapi bagaimana ketika Yesus datang? Dia datang dengan penuh kasih. Bukan dengan cara perang, bukan dengan cara memberontak. Dia datang dengan kasih, dengan damai. Dan dia memberikan nyawanya. Dia rela mati untuk setiap kita. Dia menggantikan kita daripada penghukuman itu. Kalau kita memperhatikan di dalam 1 Korintus, pasal yang pertama ayat yang ke-23. Paulus mengatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan itu. Tetapi Bapak Ibu ketika Paulus mengatakan demikian, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi ini merupakan satu batu sandungan bagi mereka. Dan untuk orang-orang Yahudi itu adalah untuk orang-orang yang bukan Yahudi itu adalah suatu kebodohan. Tapi dengan jelas apa yang dikatakan oleh Paulus, itulah yang sudah Yesus kerjakan ketika dia datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada seorang sejarawan, dia mengatakan bahwa kematian di kayu salib itu bukan kematian yang biasa. Tetapi itu adalah satu kematian yang sangat memalukan sekali. Hanya penjahat besar, hanya orang-orang yang melakukan kesalahan besar di masyarakat, hanya orang-orang yang hidupnya sudah tidak ada rasa malu lagi. Orang-orang seperti inilah yang dipaku di kayu salib. Tetapi kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, justru Yesus mengambil cara mati yang seperti ini. Bukan saja supaya dia dipermalukan karena dia sudah menggantikan kita. Tetapi sekaligus juga pada waktu kita melihat salib, orang yang ditebus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, melihat itu dan berkata, ya Tuhan, seharusnya akulah yang dipaku di kayu itu. Salib yang memalukan bagi Yesus membuat kita berpikir bahwa betapa luar biasanya pengorbanan yang sudah Yesus, Sang Gembala Agung kita itu sudah perbuat kepada kita semua. Ini adalah yang sudah Yesus kerjakan. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akulah gembala yang baik. Mungkin ada orang yang bertanya, mana buktinya? Ketika Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Yesus sendiri berkata bahwa gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau kita memperhatikan, kalimat ini mengajar kita bagaimana orang Kristen itu harus mengerti bahwa konsep penebusan dosa itu ketika Kristus menanggung dosa kita. Kita yang seharusnya mati di kayu salib itu, tetapi Kristus mati menggantikan kita. Kematian Yesus di kayu salib menebus kita, itu bersifat mengganti Bapak Ibu. Apa yang diganti? Kalau kita melihat di dalam Roma 3 ayat ke-23 berkata, upah dosa ialah maut. Kita yang berdosa, seharusnya kita yang dihukum.
Seharusnya kita yang mendapatkan penghukuman akibat daripada dosa yang kita lakukan. Tetapi kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah itu menggantikan kita. Hukuman yang seharusnya diberikan kepada kita, ganjaran yang seharusnya diberikan kepada kita, Dia menggantikan kita dan Dia terima semua penghukuman itu. Allah tidak ingin kalau domba-dombanya menerima upah daripada dosa itu. Makanya kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-21, Paulus berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah yang dikatakan dan inilah yang sudah dikerjakan oleh gembala kita yang agung. Bapak Ibu Saudara, setiap kali Yesus berdoa kepada Allah, Ia selalu memanggilnya dengan sebutan Bapa. Pada waktu Yesus berada di atas kayu salib, kalimat pertama yang Dia ucapkan adalah, Bapa, ampunilah mereka. Bahkan kalau kita melihat di akhir penyaliban Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menghembuskan nafas terakhir, Dia juga berseru, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada sesaat pun di dalam hidup Yesus, tidak sesaat pun di dalam hidupnya Yesus Kristus tidak memiliki relasi yang begitu intim antara Bapa dan Dia. Kecuali di satu momen yang sangat penting, yaitu di atas kayu salib. Yesus tidak memanggil Allah dengan sebutan Bapa itu hanya satu kali. Dan kali itu adalah pada waktu Dia menanggung dosa kita. Itulah sebabnya Dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ungkapan ini Bapak Ibu Saudara merupakan gambaran keterpisahan dan relasi yang jauh, karena pada saat itu Yesus penuh dengan dosa kita. Dan Ia yang tidak berdosa dikatakan dijadikan dipenuhi dosa pada momen itu. Tepat jam 12 matahari berhenti bersinar dan kegelapan memenuhi tempat itu. Dengan seruan nyaring, Yesus memanggil, Allahku. Ini adalah prinsip Alkitab yang benar Bapak Ibu. Sekalipun Ia adalah anak, tetapi pada saat Dia menanggung dosa kita, Dia juga terhitung sebagai pendosa. Dan kita melihat bahwa reaksi Allah yang suci kepada orang berdosa adalah memalingkan wajahnya. Kenapa? Karena mata Tuhan terlalu suci untuk melihat dosa. Sehingga pada waktu Allah berbalik meninggalkan anaknya, itulah momen yang paling menyedihkan bagi Yesus Kristus. Karena tidak ada bagian di dalam hidupnya. Ia berpisah sejenak pun dengan Bapa. Dan pada saat Bapa membalikkan diri, Yesus berseru dengan seluruh kepedihan hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang paling menyedihkan ini Yesus ambil dengan sepenuhnya. Karena Ia yang mengambil keputusan itu. Dia menanggung dosa saya. Dia menanggung dosa Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan itu adalah bukti kalimat di dalam ayat yang ke-14 tadi Dia mengatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16 Bapak Ibu, dikatakan di sana, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia memiliki domba-domba lain di luar kandang umat Israel. Yaitu adalah domba-dombanya yang juga sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Mereka itu juga dituntunnya, yaitu adalah domba-domba yang mendengarkan suaranya dan dijadikan satu kawanan dengan satu gembala. Siapa mereka Bapak Ibu? Mereka adalah kita yang bukan umat Israel, tetapi setiap kita dipilihnya, setiap kita ditebusnya, dan setiap kita
diselamatkannya. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa melimpah itu juga dicurahkan bagi kita semua. Kalau kita melihat dari sekian miliaran orang di dunia ini Bapak Ibu, kita ada dan termasuk di dalam kawanan domba gembalaannya. Ini merupakan anugerah yang perlu kita syukuri di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-27 yang kita bacakan tadi, dikatakan Ia menjamin setiap kita dan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kita tidak mungkin terlepas dari kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Konsep keselamatan hanya oleh anugerah ini berlaku di sini Bapak Ibu. Bahwa Dia menjamin. Dia mengatakan bahwa tidak ada kuasa manapun yang dapat merebut kita dari genggaman tangannya. Dari awal sampai akhir hidup kita, kuasa keselamatannya senantiasa merangkul setiap kita. Itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Makanya dikatakan bahwa kita orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang sungguh-sungguh sudah hidup di dalam Tuhan dikatakan apa? Sekali selamat, tetap selamat. Sekalipun Bapak Ibu terkadang di dalam perjalanan hidup kita masih terseok-seok dalam godaan dunia. Kita masih terkadang jatuh di dalam dosa. Tetapi kuasa-Nya menolong kita untuk tetap beriman kepadanya. Ketika saya mengatakan sekali selamat tetap selamat, mungkin ada di antara kita yang berpikir begini Bapak Ibu. Kalau dikatakan sekali selamat tetap selamat, bagaimana dengan orang-orang yang murtad? Sebelumnya dia adalah orang percaya, bahkan ada hamba Tuhan, ada yang sudah jadi pendeta. Tapi dalam perjalanannya dia jadi murtad. Coba kita melihat, saya mengajak kita bersama, coba kita melihat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka yang sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat dalam bagian ini, kalau ada orang yang murtad, berarti mereka bukan domba-dombanya Tuhan. Mereka memang tidak dipilih oleh Tuhan. Tapi orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dikatakan selamat untuk selama-lamanya. Biarlah ini boleh menjadi perenungan kita Bapak Ibu. Ketika kita menyadari bahwa kita punya gembala yang baik. Bukan hanya sekedar mencukupkan segala kebutuhan kita. Bukan hanya sekedar menolong kita ketika kita ada di dalam pergumulan. Tetapi hal yang terbesar yang menjadi persoalan di dalam hidup, yaitu dosa, sudah Dia kerjakan kepada kita. Dengan cara apa? Dia memberikan nyawanya kepada setiap kita. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, diselamatkannya. Maka dengan itu yang menjadi penutup daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Yesus Kristus, Sang Gembala Agung segala domba itu memanggil setiap kita. Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Sang Gembala kita, dikatakan dia memberikan kelegaan kepada kita ketika kita datang kepadanya. Bagaimana dengan setiap kita Bapak Ibu? Sudahkah kita mendengarkan suara gembala kita? Kita sungguh bersyukur Bapak Ibu kalau kita memperhatikan bahwa di dalam kondisi apapun, di dalam keadaan apapun, Tuhan senantiasa mendengarkan suaranya kepada kita. Kalau kita melihat dalam masa-masa pandemi ini, kita tidak bisa datang ke gereja. Kita tidak bisa beribadah Bapak Ibu. Tetapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, menolong setiap kita. Dengan orang-orang yang Tuhan pakai. Sehingga kita bisa beribadah walaupun di rumah. Beribadah di rumah, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Lewat firman yang diberitakan, lewat firman
yang kita dengarkan? Sudahkah kita mendengarkan? Sudahkah kita mengikuti gembala kita yang baik itu dengan sungguh-sungguh? Kiranya di dalam perenungan kita pada malam hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwa di dalam hidup ini tidak perlu kita meragukan apapun yang terjadi. Karena kita punya gembala yang baik. Dan kiranya kuasa Roh Kudus menolong kita juga untuk senantiasa dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara gembala agung kita itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di atas kerajaan sorga, gembala kami yang baik, yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Tolonglah setiap kami supaya kami sebagai domba-domba-Mu, kami juga boleh sungguh-sungguh mendengarkan suara-Mu. Ketika Engkau memberitakan firman-Mu lewat hamba-hamba-Mu, baik itu dalam ibadah maupun dalam persekutuan. Dan biarlah ketika kami mendengarkan suara-Mu, kami bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan terlebih kami melakukan di dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami. Kami memohon pertolongan daripada Roh Kudus. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, gembala kami yang baik itu, sekali lagi kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari siapkan persembahan kita. Jemaat dapat mentransfer lewat kode QR yang tertera atau lewat nomor rekening yang tertera. Sambil persembahan dijalankan, kita pujikan betapa ku bersyukur. Semua yang kau
Kita akan berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat GKT Nazaret Pondok Indah supaya tetap terus bersandar pada Tuhan. Kemudian kita berdoa untuk kondisi-kondisi atau daerah-daerah yang terkena banjir. Kita mengingat kondisi saat ini karena pandemi ini menjadi suatu dilema bagi orang-orang yang terkena banjir. Kita berdoa Tuhan berikan mereka kekuatan. Tuhan juga menolong, menggerakkan hati pemerintah supaya mereka boleh bertindak cepat untuk menolong para korban banjir. Kemudian yang terakhir kita berdoa juga untuk penanganan COVID-19 di dunia, Indonesia, dan Surabaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan hari ini, hari yang baru. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Izinkan kami untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian, melalui setiap diri kami yang hadir beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendukung gereja kami terus melalui persembahan. Kiranya Tuhan yang pakai persembahan ini boleh memperluas pelayanan Tuhan melalui gereja kami. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk menggembalakan domba-domba yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berdoa, kiranya Tuhan yang tolong, kiranya Tuhan yang memberkati setiap pergumulan yang mereka alami. Kami mau berdoa, kami mau serahkan masing-masing daripada jemaat Tuhan, supaya pergumulan itu tidak melemahkan iman mereka, melainkan iman mereka boleh semakin bertumbuh di tengah-tengah pergumulan yang sulit. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, secara khusus bagi beberapa daerah yang terkena banjir. Kami mau berdoa ya Tuhan, karena pada saat ini mengalami pandemi, kami mengalami kesulitan bagaimana pemerintah harus menanganinya. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan adalah sumber hikmat di atas segala hikmat. Tuhan yang akan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap dari mereka yang menangani, supaya bisa mengambil keputusan yang terbaik. Orang-orang yang terkena banjir boleh segera ditolong. Orang-orang yang mendapatkan penyakit COVID-19 juga bisa ditolong dengan cepat. Kami juga tidak lupa mau berdoa menyerahkan bagi proses penanganan pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami manusia yang terbatas, tetapi kami punya Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Oleh sebab itu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya jawaban dari doa-doa kami akan Tuhan jawab sesuai dengan waktu. Tuhan tolong setiap tenaga medis yang ada, Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka secara luar biasa supaya bisa menolong setiap orang-orang yang sakit. Inilah setiap doa kami yang jauh daripada sempurna, tetapi Allah Bapa kami yang sempurna akan menyempurnakannya bagi kami. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dua saat ini kita akan mendengarkan warta. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada beberapa informasi penting yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu yang pertama, segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Lause Helpi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai hambanya di dalam pelayanan ke depan. Kemudian yang kedua, segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja kita melalui persembahan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, tidak henti-hentinya kami mengajak jemaat sekalian untuk mengikuti ibadah persekutuan doa yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB lewat Zoom. Kami rindu semua jemaat ikut di dalam persekutuan doa. Kemudian yang keempat, kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki anak atau cucu atau saudara untuk mengikuti ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10.15 WIB lewat YouTube. Kemudian yang kelima, kami juga membagikan e-warta. Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan karena ada banyak sekali informasi di sana. Silakan Bapak Ibu jemaat boleh membaca dan memperhatikannya. Kemudian yang terakhir, kami semua mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Idianita dan Saudara Christian Jason. Mari kita mau berdoa untuk kedua rekan kita, untuk kedua saudara kita yang berulang tahun. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, bersuka cita bersama Tuhan, karena kedua rekan kami yang boleh menikmati anugerah Tuhan. 1 tahun Tuhan tambahkan di dalam kehidupan mereka. Untuk Ibu Idianita, kami mau berdoa untuk anakmu di dalam usianya yang ke-61. Biarlah hamba-Mu boleh terus menikmati akan anugerah Tuhan di dalam hidupnya, boleh memaknai arti hidup, dan di dalam menjalani hari-harinya beliau boleh terus memandang dan melihat hanya kepada Tuhan saja.
kami mau berdoa menyerahkan anakmu ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah di usia yang ke-61 ini, Ibu Idianita pun boleh terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati dia di dalam segala kehidupannya, di dalam rumah tangga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang terus menyertai anakmu. Tuhan yang terus memberkati keluarganya, keluar masuknya, berkat Tuhan terus melimpah di dalam kehidupannya. Anugerah Allah senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan anak-anakmu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Christian Jason. Kami berdoa untuk masa muda anak ini Tuhan. Tuhan terus memberkati dia di dalam masa studinya. Tuhan yang terus berkati Jason di dalam segala sesuatu yang ia gumulkan, masa depan yang cerah Engkau berikan. Untuk orang tua kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, orang tua yang selama ini membimbing, mendidik. Tuhan yang terus memberkati mereka di dalam segala usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, menyerahkan kedua rekan kami, biarlah kiranya providensia Allah terus menyertai langkah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Blessing News pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak jemaat sekalian bangkit berdiri, segala kemuliaan kita mau kembalikan bagi Tuhan. Doa selalu. Biarlah kita sungguh setia kepada Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Haruslah kita sadari bahwa di dalam kehidupan ini begitu banyak gembala-gembala palsu yang berusaha untuk menyimpangkan iman kita, keyakinan kita di dalam Yesus. Karena itu setialah dan pekalah kepada suara Gembala kita. Mari jemaat, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang senantiasa akan memberkatimu di dalam segala kelimpahannya. Ia akan memelihara engkau, Ia akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluanmu, terlebih di tengah-tengah kondisi saat ini. Dan Ia, Allah yang akan senantiasa melindungi engkau dari segala mara bahaya. Ia senantiasa menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.